Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kisah seorang pengemis. Pada suatu hari, ada seorang pengemis yang sedang mencari makanan di sebuah pasar. Sudah beberapa hari ini ia tidak makan. Sesampainya ia di pasar, ia melihat ada sebuah warung makan. Ia berencana ingin meminta sedikit makanan kepada sang pemilik warung. "Wahai pengemis, sepertinya engkau belum makan beberapa hari," kata si tuan pemilik warung makan. "Benar tuan, sudah beberapa hari ini aku tidak makan. Bisakah engkau memberikan sedikit makanan kepadaku?" sahut sang pengemis. Pemilik warung pun merasa iba. Ia membungkuskan makanan dengan lauk yang sangat enak. Pengemis pun senang bukan kepalang. Ia tidak pernah makan makanan yang seenak itu. Ia mengucapkan terima kasih dan segera ingin pulang. Ia sudah tidak sabar menyantap makanan itu. Ia berjalan, lalu ia bertemu dengan seorang pemuda bertubuh kurus. Nampaknya pemuda itu pun belum makan beberapa hari, sama seperti dia. "Wahai pengemis, apakah engkau memiliki sedikit makanan?" kata sang pemuda bertubuh kurus. Makanan ini sangat enak, tidak mungkin aku bagi dengan dia," kata batin sang pengemis. Pengemis pun berpikir sejenak. Ia akhirnya berbohong. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki makanan. Bahkan sudah beberapa hari ia tidak makan. Lalu sang pemuda bertubuh kurus itu memberikan roti yang sangat besar untuk sang pengemis makan. Pengemis pun melahap habis roti itu. Ia mengucapkan terima kasih dan pamit. Ia berjalan, lalu bertemu lagi orang. Kejadian yang seperti itu tidak hanya terjadi satu kali, tapi sudah beberapa kali terjadi. Pengemis pun terus berbohong agar semua orang merasa iba kepada dia. Pengemis melahap semua makanan diberikan oleh orang. Ia pun merasa sangat kenyang. Ia ingin pulang ke rumah dan ingin menyantap makanan itu. Sesampainya ia di rumah, ia ingin sekali menyantap makanan itu. Tetapi perutnya sudah sangat kenyang. Ia pun mengantuk. Akhirnya ia pun tidur. Keesokan harinya perutnya sudah terasa lapar lagi. Ia ingin memakan makanan dari sang pemilik warung. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Makanan itu sudah basi. Ia tidak bisa menyantap makanan itu. Ia pun menyesal. Andai kemarin ia tidak berbohong, pasti ia bisa menyantap makanan tersebut. Pesan moral dari cerita ini, jangan suka berbohong dan selalu berprasangka baik kepada orang. Dan insya Allah kita akan mendapat kebaikan pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Raisya. Tepuk tangan lagi dong. Hebat ya Kak. Ya bagus, ceritanya tadi tentang kejujuran ya seorang pengemis ya. Wah, suka berbohong pengemisnya Kak. Jadi kita apapun itu, sekecil apapun itu tidak boleh berbohong. Sejak kecil kita harus jujur, apapun itu, kehilangan mainan, terus apalagi terjatuh, kita harus bilang sama mama, meskipun nantinya mama terkadang marahnya itu karena sayang, teman-teman ya. Ya oke deh, teman-teman kita lanjut lagi ya Kak. Oke. Ada pantun? Enggak dulu deh Kak. Enggak dulu deh, oke deh lanjut ya. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Adik-adik yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, Kak Tami akan melanjutkan kembali ceritanya ya. Dan sudah 3 hari ternyata Edo mencari buku Eko yang hilang.
tidak ketemu. Dan pada hari keempat, ketika Edo, Eko, dan Ari bermain bola di lapangan, tiba-tiba ada buku yang diletakkan di tempat yang sama. Edo pun kaget. Wah, itu buku. Itu buku yang kucari. Aduh, sudah 4 hari bukunya baru ketemu. Wah. Aduh, kenapa bukunya robek? Aduh, bisa-bisa aku kena marah Eko. Aduh, teman-teman bagaimana ini? Ternyata Ari melihat itu, dia pun menghampiri Edo. Edo, kenapa? Ari, bukuku yang aku pinjam dengan Eko ternyata robek. Oh, jadi itu bukumu? Bukan bukuku, tapi buku Eko. Aku pinjam, ini buku kesayangan Eko, tapi kok robek. Aduh, ternyata buku Eko. Ari pun kaget teman-teman. Ari pun akhirnya berkata jujur. Edo, maaf ya, kemarin aku meminjamnya. Tapi maaf juga, bukunya ini robek. Aduh, pantas saja. Aku mencarinya sudah 4 hari. Ternyata kamu ya yang meminjamnya. Kenapa kamu tidak bilang denganku? Ya, aku tidak tahu. Aku pikir ini buku diletakkan begini saja dan tidak ada yang punya. Ternyata kamu yang punya. Bukan punya aku, bukannya Eko. Tapi ini buku kesayangan Eko. Tiba-tiba Eko datang teman-teman. Ada apa ini? Kelihatannya kenapa ribut-ribut sih? Tidak apa-apa. Edo sambil menyembunyikan buku Eko teman-teman. Kenapa tanganmu Edo? Ada yang sakit bermain bola tadi? Tidak. Aduh, bagaimana ya? Dalam hati Edo, dia berkata, jujur, tidak. Jujur, tidak. Jujur, sudah, aku jujur aja lah. Singkat ceritanya teman-teman, Edo tadi dia berkata jujur kepada Eko. Dan dia minta maaf karena bukunya itu robek. Dan bukunya kemarin hilang. Ternyata yang meminjamnya lagi adalah siapa temannya? Ari. Ari pun tidak sengaja merobekkan buku Eko. Akhirnya mereka berdua berminta maaf. Minta maaf ya Eko. Bagaimana teman-teman? Ini buku kesayanganku. Minta maaf, kami tidak sengaja merobeknya. Ya sudah deh. Terima kasih ya kalau kalian sudah jujur. Kalian memang anak-anak yang hebat. Teman-teman, begitulah teman-teman ceritanya. Akhirnya meskipun buku itu robek yang tadinya mereka bukan malu sih, takut ya. Takut untuk berkata jujur, tapi karena orang tua Edo selalu mengajarkan tentang arti kejujuran, maka Edo pun berkata jujur. Karena jujur itu memang hebat. Seperti lagu tadi Kak Talita, seperti puisinya Kak Gisela, seperti dongengnya Kak Raisa. Memang luar biasa. Jadi teman-teman jangan malu-malu atau jangan takut untuk berkata jujur. Nah, ada yang mau lewat seperti yang satu ini teman-teman? Tapi jangan kemana-mana. Tetap di